Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in wa ba'du. Mirsa rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha mengatur alam semesta ini dengan semua peraturannya. Semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, kembali kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan tahun ini. Ini suatu nikmat yang luar biasa bagi kita semua dan harus kita syukuri. Karena kesyukuran inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pemirsa rahimakumullah, kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan berkeluarga, tentu sering mendapatkan suatu permasalahan dalam kehidupan. Apalagi ada dua orang yang berlainan, ya. Maksudnya berlainan di sini adalah berlainan jenis dan berlatar belakang yang berbeda dari pihak keluarga yang satu dan pihak keluarga yang lain. Dan kadang juga bisa berbeda dari segi suku, bangsa, dan etnis yang lainnya. Nah, ini tentu sering mendapatkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagi kita sebagai seorang muslim tentu harus memahami hakikat daripada keluarga ini. Keluarga adalah suatu tempat, suatu institusi atau suatu lembaga yang mana di dalamnya harus ada dua orang yang saling memaafkan dan saling memahami, dan itu keduanya harus diikat dengan suatu ikatan yang sesuai dengan syariat kita, yaitu ikatan pernikahan atau akad nikah, atau bisa juga kita diikat dengan suatu akidah, yaitu akidah Islam. Nah, ikatan inilah yang menyebabkan bersatunya dua manusia, dua insan yang berbeda ini. Pemirsa rahimakumullah, kita sangat memahami betul bahwa saja baginda Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita, beliau berkata, sebaik-baik kalian adalah seorang suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, ini hadis ini adalah menjadi tuntunan bagi kita semua, sehingga di dalam keluarga ini tentu akan menghadapi permasalahan-permasalahan, tetapi harus bisa memposisikan dirinya masing-masing. Ya, sebagai seorang istri, tentu dia juga harus selalu berbakti kepada suaminya. Ya. Banyak hal-hal yang bisa menyebabkan mungkin terjadinya kehancuran rumah tangga, terjadinya kerusakan ataupun perceraian yang mungkin bisa terjadi di saat seperti ini. Apalagi kita saat ini, ya, dengan sistem, ya, kapitalisme dan liberalisasi, ini semua menyebabkan keluarga ini bisa mengalami suatu kegoncangan dan bahtera yang mungkin akan bergelombang yang sungguh sangat dahsyat sekali. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam berumah tangga ini. Jadi ada beberapa mungkin
sebab yang bisa kita jadikan perhatian bagi kita semua, ya. Namanya kita harus melihat bagaimana saat ini kehidupan dengan sistem kapitalisme yang saat ini adalah sangat berpengaruh sekali di dalam pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, tetapi kita sebagai seorang yang muslim tentu sudah dipersiapkan dengan tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan-tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Allah sudah menyampaikan kepada kita dalam surah Hud ayat 118 dan 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Nah, inilah sebetulnya kita bisa memahami bahwasanya manusia itu selalu sering terjadi perselisihan. Maka di dalam satu keluarga itu harus ada maaf memaafkan, saling maaf memaafkan. Nah, ini yang penting, dua insan yang saling memaaf. Ya. Yang pertama mungkin yang harus kita hindari adalah supaya jangan sampai terjadi kegoncangan dan kehancuran dalam rumah tangga, yaitu jangan ghadab, ya. Itu jangan marah, ya. Ya. Di dalam rumah tangga itu jangan sampai ada yang sering melakukan kemarahan, ya. Karena marah ini tanda tidak ada bersyukur, ya, terhadap hal-hal yang mungkin perkara-perkara yang sangat kecil, perkara-perkara yang sangat remeh gitu. Itu sampai terjadi kemarahan terhadap dua insan yang berbeda tadi, ya. Bagaimana Allah juga menyampaikan kepada kita, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penghuni surga ialah orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang suka menahan marahnya, emosinya, suka memaafkan orang lain. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, maka kita melihat, ya, berbagai masalah itu, maka harus bisa menahan emosi masing-masing pihak, ya. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan. Dan kita juga memahami bahwasanya setiap orang itu mempunyai kesilapan, kesalahan, ya. Nah, maka juga Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali kepada jalan Allah SWT. Nah, ini yang kedua harus kita lakukan adalah selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus memahami bahwasanya hidup ini adalah penuh dengan ujian, ya. Ujian kita adalah saat ini sangat luar biasa, apalagi di akhir zaman seperti ini, dan kehidupan kita saat ini berada di dalam sistem sekularisme, sistem kapitalisme, liberalisme, yang mana semuanya itu adalah bisa menghancurkan sistem kekeluargaan kita atau sistem lembaga keluarga kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan saat ini. Bagaimana kita bisa menjaga, ya, keluarga kita dari sistem kapitalisme, liberalisme yang sudah merajalela dan sudah menyentuh kehidupan kita di masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya harus kita lakukan adalah untuk menghindari kehancuran keluarga ini harus selalu evaluasi diri, ya. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Maka mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Ini adalah hal yang sangat kita perhatikan, ya. Jadi saling evaluasi, saling introspeksi diri, ya. Jangan sampai kita tidak
merasa benar sendiri di dalam keluarga itu. Tidak boleh kita harus berlaku yang demikian kita, sehingga ini akan menghindari konflik yang akan terjadi, karena konflik inilah yang akan menyebabkan kehancuran atau perpecahan di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mencari sumber dan penyebab masalahnya. Ini juga harus banyak kita lakukan. Yang terakhir mungkin yang harus kita ketahui juga adalah seorang istri itu memang harus banyak mengalah dalam perkara ini ya. Jadi jangan sampai nanti istri itu pingin menang terus ya. Karena kebanyakan kasus yang kita lihat, yang kita lihat saat ini itu kebanyakan adalah yang terjadi layangan putus ya. Ini istilah sekarang itu ada layangan putus. Itu ternyata adalah istri yang pingin menang sendiri. Jadi dia tidak memperlihat kenyataan fakta di lapangan, sehingga selalu menimbulkan emosinya, selalu dia pingin menang sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah layangan putus ya. Itu yang tidak kita harapkan saat ini. Maka istri tentu harus sering melakukan introspeksi dan sering mengalah dalam perkara ini. Posisi seperti istri adalah mencari keridhaan daripada suami, yaitu yang penting ya. Sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dalam suatu sabdanya yang artinya, maukah aku beritahu kepada kamu mengenai istri-istri kamu yang termasuk dalam penghuni surga, yaitu wanita yang mencintai suaminya, mempunyai anak yang banyak dan selalu meminta maaf kepada suaminya. Sekiranya dia menyakiti ataupun disakiti, dia segera berjumpa suaminya dan memegang tangannya, lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum engkau ridha atau memaafkan kepadaku. Riwayat An-Nasai. Nah, walaupun nanti di sini ada beberapa orang yang mungkin salah, pihak suami ada yang salah, tetapi istri harus lebih awal lagi untuk menyampaikan permintaan maaf. Atau dalam hal ini adalah kita lebih mengalah dalam perkara ini. Pemirsa rahimakumullah, inilah mungkin hal-hal yang harus kita hindari ya di dalam keluarga, untuk menghindari terjadinya kehancuran atau terjadinya perceraian ya. Apa dalam istilah saat ini layangan putus. Nah, ini istilah yang terjadi yang mungkin masyhur ya di tengah masyarakat kita. Ini akibat daripada tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh televisi media ya, elektronika. Nah, ini mungkin sangat berpengaruh juga bagi kehidupan keluarga kita. Maka bagi kita harus ada bisa lebih bijaksana untuk membuat perkara ini menjadi lebih baik ya, sehingga keutuhan keluarga ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang sangat penting sekali, kedua insan yang berbeda ini harus menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lemahnya iman itu adalah salah satu yang menyebabkan kehancuran daripada rumah tangga yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Jadi iman ini harus dikuatkan. Iman ini harus dinaikkan ya, karena iman itu sebagaimana disampaikan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun. Maka bagi kita tentu iman ini harus kita pompa terus supaya meningkat terus. Bagaimana caranya? Yaitu harus rajin kita untuk menuntut ilmu, harus mengkaji Islam itu dengan baik, dengan sesuai ajaran Islam itu sendiri. Sehingga keimanan itu meningkat, maka kualitas keimanan di keluarga itu pun akan terjaga, sehingga kehancuran daripada rumah tangga itu bisa terhindarkan dari malapetaka ini tadi ya. Sehingga ini yang harus kita perhatikan. Maka bagi kita harus selalu meningkatkan keimanan, karena lemahnya iman inilah salah satu penyebab yang terjadinya benturan-benturan, terjadinya percekcokan, terjadinya perselisihan, terjadinya pertengkaran, terjadinya kemarahan, dan terjadinya emosi, pingin menang sendiri. Nah, itu semua adalah akibat daripada lemahnya iman. Maka bagi kita semua, saya pribadi dan pemirsa, wasiatkan untuk selalu meningkatkan keimanan kita. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini saja yang bisa Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.